Di tengah hiruk pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, bisakah ada seseorang begitu kejamnya menyeret seorang wanita di siang bolong, di tengah keramaian, lalu melakukan tindakan keji, seolah-olah itu adalah hutan belantara. Seorang wanita menghilang tanpa jejak. Dan ketika jasadnya ditemukan, polisi tidak hanya menemukan sampel DNA, bercak darah, dan sebuah cincin yang terjatuh, tetapi juga mengungkap sebuah kebenaran yang mengerikan. Korban telah diintai, dijebak, diperkosa, dan dibunuh di dekat Pasar Senen yang ramai. Tetapi iblis berwujud manusia itu tidak melarikan diri. Dia masih di sana, berjalan dengan santai di antara kerumunan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanggal 20 Mei 2023, pukul 09.45 WIB, seorang petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat sedang mengecek sawahnya, tiba-tiba menemukan sesosok jasad wanita di antara semak belukar yang rimbun di tepi jalan tanah menuju saluran irigasi. Jasad itu dalam kondisi tanpa busana, rusak parah, dengan tanda-tanda kepala terbentur benda keras berat yang menyebabkan tengkoraknya pecah. Di lehernya terdapat bekas cakaran yang dalam, dan tangannya mencengkeram erat dalam posisi yang menyakitkan. Petani itu sangat terkejut dan segera melaporkan kejadian itu ke polsek setempat. Dalam waktu 15 menit, petugas kepolisian tiba dan mengamankan lokasi kejadian. Tim identifikasi forensik dari Polda Jawa Barat juga segera tiba. Jasad wanita itu ditutupi dengan lapisan dedaunan lembab yang tidak sempurna. Di tubuhnya terdapat banyak sekali goresan, terutama di bagian dada, paha, dan selangkangan. Tanah dan lumpur di sekitar lokasi kejadian tampak berantakan. Rumput-rumput terinjak dan membentuk jalur panjang. Petugas tidak menemukan ponsel, dompet, atau kartu identitas apapun. Jejak ban motor masih terlihat samar di atas tanah lembab, tetapi tidak ada saksi yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Polres Cibinong memperkirakan bahwa jasad itu sudah mulai membusuk ringan. Waktu kematian diperkirakan sekitar 3 hingga 4 hari sebelum ditemukan. Lokasi penemuan jasad itu terletak lebih dari 400 meter dari jalan utama. Daerah ini terpencil, jarang dilalui orang, dan tidak ada kamera pengawas sama sekali. Di bawah kuku korban, para penyidik menemukan sedikit jaringan lunak yang diduga jaringan manusia. Ini adalah tanda yang jelas bahwa korban telah melakukan perlawanan sengit sebelum dibunuh. Di leher korban terdapat memar melintang, tanda-tanda dicekik dengan tangan. Setelah lebih dari 2 jam memeriksa kasus orang hilang di wilayah tersebut, tim investigasi menemukan bahwa jasad itu memiliki banyak ciri yang cocok dengan seorang wanita bernama Siti Aisyah, lahir tahun 1985, warga Kampung Cijayanti, Desa Sukamaju. Siti Aisyah telah hilang kontak dengan keluarganya sejak pagi hari tanggal 17 Mei. Dia meninggalkan rumah pukul 6 WIB untuk pergi ke pasar, membawa keranjang belanja dan sebuah ponsel Samsung jadul. Tetapi setelah itu tidak ada yang melihatnya kembali. Hasil identifikasi sidik jari secara menyakitkan mengonfirmasi bahwa jasad itu adalah Siti Aisyah. Kasus ini segera dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk ditangani sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Arah investigasi awal yang ditetapkan adalah pembunuhan dengan indikasi pemerkosaan, perampokan, dan penyembunyian mayat. Pelaku kemungkinan adalah orang dari luar daerah atau penipu yang menyamar sebagai kenalan untuk membujuk korban meninggalkan daerah ramai. Lokasi penemuan jasad itu tersembunyi di balik semak belukar tinggi, sekitar 40 meter dari jalan setapak di sawah. Daerah ini tidak ada rumah penduduk, sangat sunyi. Tidak ada sistem kamera keamanan, dan kerapatan tanaman cukup tertutup sehingga seseorang dapat menyeret benda tanpa diketahui siapapun. Jasad wanita itu terbaring telentang dengan kedua kaki terbuka lebar, tubuhnya telanjang. Luka yang paling fatal adalah di bagian kepala. Mengalami kerusakan yang sangat parah, tengkoraknya tenggelam dalam. Terdapat hematoma di bawah kulit. Di wajahnya terdapat banyak luka lecet, darah sudah mengering dan membentuk kerak di bawah batang hidung. Di dada kiri terdapat memar kebiruan besar.
Di leher terdapat bekas cekikan melintang sepanjang sekitar 8 cm yang tidak merata. Kedua tangan korban mengepal kaku, ujung kuku patah, dan terdapat banyak goresan dalam yang sangat sesuai dengan tindakan meronta dalam keputusasaan sebelum meninggal. Di bawah jasad terdapat lapisan rumput yang hancur bercampur dengan lumpur. Genangan darah berdiameter sekitar 40 cm itu terletak sekitar 1 langkah dari kepala korban, menunjukkan bahwa setelah dipukul dengan keras di kepala, korban jatuh di tempat sebelum jasadnya diseret beberapa meter. Darah telah berubah menjadi coklat tua dan meresap ke dalam tanah. Di sekitarnya, para penyidik menemukan banyak jejak sepatu berukuran sekitar 42 yang tercetak cukup jelas di permukaan tanah lembab. Solnya memiliki pola seperti sepatu olahraga yang sangat umum. Jarak antara langkah kaki teratur, mengarah dari tepi sawah ke dalam semak, lalu berbalik arah sekitar 3 meter dari jasad. Di jalan setapak terdapat sepasang sandal jepit berwarna coklat yang talinya putus. Sol sandal sudah aus, berukuran kecil, dan diduga milik korban. Sutas tali bra yang robek tergeletak melintang di dahan pohon. Di bawahnya terdapat seutas benang merah yang bercampur di dalam tanah. Tim identifikasi dengan hati-hati mengumpulkan sampel untuk diperiksa, termasuk serat kain dan jejak biologis yang menempel di tali bra. Tidak ditemukan senjata pembunuh di lokasi kejadian, namun sebuah batu bata yang berlumuran darah dan rambut terletak tepat di tepi sawah. Kemungkinan besar ini adalah senjata sementara yang digunakan pelaku untuk menyebabkan cedera kepala pada korban. Lokasi kejadian menunjukkan dengan jelas bahwa ini bukanlah kasus pembunuhan spontan. Pelaku telah mempersiapkan diri secara mental, memilih lokasi, dan melakukan tindakan pemerkosaan dan pembunuhan, lalu menyeret jasad itu ke tempat terpencil untuk disembunyikan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memerintahkan untuk memeriksa seluruh pelaku yang memiliki catatan kriminal terkait pemerkosaan, perampokan, dan pernah bekerja atau tinggal di sekitar Pasar Senen atau sawah di dekatnya dalam waktu 24 jam ke depan. Data DNA dan jejak sepatu akan dicocokkan dengan catatan kriminal di penyimpanan data. Siti Aisyah lahir tahun 1985. Warga Kampung Cijayanti, Desa Sukamaju. Korban adalah ibu dari 2 orang anak, seorang putri yang duduk di kelas 11 dan seorang putra yang baru saja masuk sekolah kejuruan. Keluarga itu tinggal di sebuah rumah sederhana. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Ekonomi keluarga sangat sulit. Siti Aisyah adalah pedagang kecil di Pasar Senen. Setiap hari, dia naik sepeda ke pasar dari pagi buta untuk menjual ikan air tawar, sayuran, dan beberapa makanan kering buatan sendiri. Pada pagi hari tanggal 17 Mei 2023, Siti Aisyah meninggalkan rumah pukul 05.30 WIB. Para tetangga mengonfirmasi telah melihatnya memakai topi caping, masker kain, mengenakan jaket bermotif bunga kecil berwarna biru, memakai sepasang sandal jepit berwarna coklat, membawa keranjang kain, dan sebuah ponsel Samsung jadul berwarna putih. Saat itu, matahari bersinar lembut, pandangan jelas, dan lalu lintas di daerah Pasar Senen cukup ramai. Tidak ada indikasi sesuatu yang tidak biasa. Namun, pada pukul 11.30 WIB siang itu, keluarga mulai meneleponnya berulang kali, tetapi tidak dapat menghubunginya. Pada awal sore, putri korban langsung pergi ke pasar untuk mencari ibunya dan diberitahu oleh para pedagang bahwa ibunya telah meninggalkan kios sekitar pukul 08.30 WIB. Seorang pedagang minuman di dekatnya mengatakan telah melihat Siti Aisyah berbicara dengan seorang pria paruh baya yang tidak dikenal, bertubuh tinggi, mengenakan jaket hitam, dan berdiri menunggu di dekat sepeda motor Dream tua berwarna merah marun yang diparkir di samping pasar. Tidak ada yang mengonfirmasi siapa pria ini. Dan sejak saat itu korban benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Pada sore hari tanggal 17, keluarga secara resmi melaporkan ke Polsek Sukamaju tentang hilangnya orang terdekat. Petugas setempat telah melakukan pencarian di sekitar pasar di sepanjang jalan-jalan desa, bahkan memeriksa kedua tepi saluran irigasi.
Tetapi selama 3 hari berturut-turut tidak ada jejak yang ditemukan sampai pagi hari tanggal 20 ketika sesosok jasad wanita ditemukan di semak belukar sekitar 1 kilometer dari pasar. Sebelum menghilang, korban tidak memiliki konflik atau perselisihan pribadi apapun, tidak memiliki utang, tidak memiliki hubungan gelap, dan tidak terlibat dalam perjudian atau rentenir. Tetangga dan masyarakat sekitar menilai Siti Aisyah sebagai orang yang pendiam, baik hati, pekerja keras, dan seorang ibu yang berbakti. Pergi pagi pulang malam, mengumpulkan setiap rupiah untuk menghidupi kedua anaknya. Seorang wanita seperti itu tidak memiliki alasan untuk dibunuh secara brutal, kecuali pelaku telah memilih korban secara acak atau telah melakukan perhitungan yang mengerikan sebelumnya. Catatan pribadi korban juga tidak memiliki informasi khusus apapun, tetapi hilangnya Siti Aisyah di siang hari di dekat daerah perumahan yang padat, sementara tidak ada yang mendengar teriakan. Minta tolong telah memaksa tim investigasi untuk mengajukan pertanyaan. Mungkinkah dia mengenal pelaku sebelumnya? Atau lebih buruk lagi, orang itu telah berperan sebagai orang baik untuk membuat korban benar-benar lengah. Berdasarkan lokasi kejadian dan hasil visum et repertum, tim investigasi pada awalnya menyimpulkan bahwa korban telah diperkosa sebelum dibunuh. Luka di daerah intim menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual telah terjadi saat korban masih hidup. Tanda-tanda perlawanan yang jelas di tangan, leher, dan punggung tidak menunjukkan tanda-tanda diikat, yang berarti korban telah dikendalikan dengan cepat. Mungkin dengan kekerasan mendadak atau dengan kata-kata manis yang menyebabkan dia kehilangan kewaspadaan. Situasi yang paling mencurigakan adalah saat korban meninggalkan pasar. Menurut konfirmasi dari 3 pedagang, sekitar pukul 08.20 WIB, seorang penjual air yang berjarak sekitar 30 meter dari pasar mengaku telah melihat korban naik sepeda motor dengan seorang pria mengenakan jaket hitam dan helm berwarna gelap. Sepeda motor itu adalah jenis Dream tua berwarna merah marun yang tidak jelas nomor polisinya. Orang ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan, tidak ada indikasi ketegangan. Korban naik motor dengan sangat normal dan tidak melakukan perlawanan. Direktorat Reserse Kriminal Umum mengarahkan tim investigasi untuk melacak semua pria asing yang muncul di dekat pasar antara pukul 06.00 hingga 19.00 WIB pada tanggal 17. Pada saat yang sama, kumpulkan daftar orang-orang yang telah berhubungan dengan korban dalam 3 bulan terakhir. Semua pria dengan catatan kriminal pemerkosaan, pelecehan, pencurian yang tinggal di daerah tersebut dimasukkan ke dalam area pemeriksaan ketat. Khususnya dalam buku catatan panggilan ponsel korban. Panggilan terakhir dilakukan pada pukul 07.01 WIB. Berlangsung kurang dari 30 detik. Tidak disimpan namanya. Setelah itu, sinyal telepon hilang sepenuhnya di daerah dekat saluran irigasi. Lokasi pelacakan terakhir bertepatan dengan tempat ditemukannya jasad. Pesan teks terdekat berasal dari akun Zalo palsu. Datang ke parit sebentar. Aku mau beli ikan lele. Akun ini dihapus segera setelah korban menghilang. Tim teknis digital sedang bekerja sama untuk melacak alamat IP login terakhir. Semua data mengarah ke satu titik yang sama. Pelaku tidak bertindak secara spontan. Dia telah mempersiapkan diri sebelumnya, mengintai korban, menggunakan informasi pribadi dan pesan teks untuk menyesatkan, dan memilih waktu yang tepat ketika tidak ada orang untuk membujuk korban untuk ikut. Pelaku tidak hanya melakukan tindakan keji, tetapi juga terorganisir. Dan jika dia pernah melakukan ini pada seseorang sebelumnya, kemungkinan besar Siti Aisyah bukan korban pertama. Tanggal 21 Mei 2023, tim investigasi Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Polres Cibinong melakukan penangkapan mendadak terhadap Rahmat Hidayat, lahir tahun 1978. Warga satu desa dengan korban. Rahmat adalah tetangga yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari rumah Siti Aisyah. Pernah memiliki catatan kriminal karena melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum dan dituduh melakukan tindakan pelecehan terhadap wanita pada bulan Maret, yaitu hanya 2 bulan sebelum kasus ini terjadi. Menurut catatan verifikasi,
Rahmat adalah pecandu alkohol kronis, hidup sendiri. Tidak memiliki pekerjaan tetap. Masyarakat sekitar beberapa kali mengeluhkan bahwa Rahmat sering mabuk, memaki-maki, dan melakukan tindakan mengancam wanita, terutama mereka yang melewati gang dekat rumahnya di malam hari, khususnya dengan Siti Aisyah. Tim investigasi telah menerima pengaduan dari putri korban yang menjelaskan bahwa pada malam tanggal 12 Mei, ketika Siti Aisyah pulang kerja di sawah terlambat, Rahmat menghadang dan melakukan tindakan sentuhan yang tidak pantas. Keluarga telah berbicara, pemerintah daerah telah melakukan mediasi, tetapi tidak memprosesnya secara pidana karena kurangnya bukti. Ketika dipanggil, Rahmat memberikan keterangan berputar-putar dan tidak memberikan bukti alibi yang jelas untuk saat pagi hari, tanggal 17 Mei ketika Siti Aisyah menghilang. Rahmat mengaku bahwa pagi itu dia masih tidur sampai hampir pukul 9:59 pun saya WIB. Lalu pergi minum bir bersama teman-temannya di sebuah warung bir di ujung desa. Namun, tidak ada seorang pun dari teman-temannya yang mengonfirmasi waktu yang tepat. Di bawah tekanan interogasi, tim teknis forensik mengambil sampel DNA dari Rahmat untuk dicocokkan dengan sampel yang diambil di bawah kuku korban. 24 jam kemudian, hasil pemeriksaan forensik dikirim. DNA Rahmat tidak cocok. Pada saat yang sama, pola sol sepatu Rahmat juga tidak cocok dengan jejak sepatu di lokasi kejadian. Ukuran kaki Rahmat hanya sekitar ukuran 38. Setidaknya 2 nomor lebih kecil dari jejak yang tertinggal. Selain itu, kamera di sebuah toko di dekat pasar secara tidak sengaja merekam gambar. Rahmat muncul pukul 08.17 WIB, yaitu hampir saat korban meninggalkan pasar. Jadi kemungkinan dia mengantar Siti Aisyah meninggalkan daerah itu sangat kecil. Tim investigasi terpaksa mencabut status penahanan sementara. Rahmat dibebaskan setelah 36 jam investigasi dan secara resmi dikeluarkan dari daftar tersangka. Meskipun demikian, catatan tentang tindakan pelecehan Rahmat tetap disimpan untuk dipantau di kemudian hari. Tanggal 22 Mei 2023, tim identifikasi forensik dari Polda Jawa Barat secara resmi mengirimkan hasil analisis 3 sampel penting yang dikumpulkan di lokasi kejadian kasus Siti Aisyah. Sampel ini meliputi jaringan lunak di bawah kuku korban, sidik jari berlumuran darah di tali bra yang robek, dan sebuah cincin perak polos yang terletak di dekat tepi sawah sekitar 2 meter dari jasad. Sampel jaringan di bawah kuku diidentifikasi sebagai kulit manusia, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia 28 hingga 38 tahun. Analisis DNA telah mengekstrak seluruh rangkaian gen, tetapi saat ini belum cocok dengan catatan kriminal apapun di penyimpanan data nasional. Tim investigasi menyimpulkan bahwa tersangka mungkin belum pernah memiliki catatan kriminal, tetapi terluka saat korban melakukan perlawanan, meninggalkan jejak yang sangat penting. Dalam proses perebutan, cincin perak polos berukuran besar yang umum dengan tanda-tanda goresan di bagian dalam. Analisis mikro menunjukkan bahwa kulit mati dan keringat di dalam cincin cocok dengan sampel DNA di bawah kuku. Jadi cincin ini milik orang yang bergumul dengan korban. Penyidik mengajukan hipotesis bahwa selama pergumulan atau pemerkosaan, cincin itu terlepas dari tangan pelaku karena benturan atau ditarik dengan kuat. Yang lebih penting adalah sampel sidik jari berlumuran darah di tali bra korban. Analisis menunjukkan bahwa darah kering mengandung DNA yang sama dengan sampel di bawah kuku. Sidik jari belum jelas seluruhnya, tetapi cukup untuk mengidentifikasi ini sebagai sidik jari ibu jari dengan pola pusaran searah jarum jam dan sudah pasti bukan milik korban. Darah menempel di posisi tali bra. Kemungkinan besar ketika pelaku menarik baju atau menekan korban ke bawah, meninggalkan jejak ini. Pada saat yang sama, tim teknis digital telah memulihkan sebagian pesan yang dihapus di ponsel korban berkat data cadangan otomatis. Pesan terakhir dikirim dari akun Zalo palsu pada pukul 07.48 WIB pada tanggal 17 Mei. Datang ke parit lama, aku mau beli ikan. Akun ini tidak memiliki teman. Foto profil adalah gambar pemandangan.
Nomor telepon yang terdaftar menggunakan SIM ilegal. Koneksi terakhir berasal dari stasiun pemancar di daerah Desa Sukamaju yang berjarak kurang dari 2 km dari lokasi kejadian. Data lokasi kejadian mulai cocok satu sama lain ke arah yang konsisten. Pelaku telah mempersiapkan diri, mengetahui kebiasaan korban, menggunakan identitas palsu untuk mendekati. Setelah melakukan kejahatan, dia kehilangan kendali dalam proses pemerkosaan atau pembunuhan, meninggalkan darah dan barang-barang pribadi. Tim investigasi memperluas jangkauan pelacakan ke seluruh pria dalam radius 3 km dalam usia 25 hingga 40 tahun yang pernah tinggal, bekerja, atau hadir sementara di daerah tersebut sejak awal Mei hingga saat ini. Daftar tersebut segera mempersempit menjadi 32 nama. Tanggal 23 Mei 2023, tim investigasi menganalisis kembali seluruh data kamera di sekitar Pasar Senen, tempat Siti Aisyah terakhir kali terlihat saat masih hidup. Sebuah rekaman video sepanjang 38 detik dari kamera di depan sebuah toko kelontong merekam gambar buram, seorang pria bertinggi badan sekitar 1,9 meter, mengenakan jaket hitam, helm yang menutupi seluruh wajah, dan masker medis. Dia turun dari sebuah sepeda motor tua berwarna merah marun merek Dream tanpa nomor polisi sebelum berjalan menuju area penjualan ikan tempat Siti Aisyah berjualan. Waktu yang tercatat adalah 07.25 WIB pada tanggal 17, yaitu hanya beberapa menit sebelum korban meninggalkan pasar dan menghilang. Kamera tidak merekam seluruh percakapan, tetapi terlihat jelas orang ini berdiri dan berbicara dengan Siti Aisyah selama sekitar 20 detik. Setelah itu, keduanya meninggalkan sudut pandang kamera, bergerak ke arah tempat parkir di belakang pasar. Sebuah gambar selanjutnya yang direkam oleh kamera lain yang berjarak 50 meter menunjukkan bahwa Siti Aisyah telah duduk di belakang sepeda motor berwarna merah marun. Tidak ada indikasi dipaksa. Pengemudi mengenakan helm hitam, celana jeans biru, tangan kanan mengenakan sarung tangan, tangan kiri telanjang, bertubuh tinggi, dan tidak bungkuk. Keanehan ini segera diperhatikan oleh tim teknis. Dibandingkan dengan jejak yang tertinggal di lokasi kejadian, para penyidik menemukan detail yang cocok hingga membuat merinding. Sidik jari berlumuran darah pada kertas pakaian korban adalah milik ibu jari kanan. Pelaku mengenakan sarung tangan kanan, mungkin untuk menyembunyikan luka yang disebabkan oleh korban atau untuk menghindari meninggalkan jejak saat melakukan kejahatan. Tim investigasi mempersempit sekitar 30 target yang memiliki sepeda motor Dream tua dalam radius 5 km. Dari jumlah tersebut, 23 orang diverifikasi hadir di lokasi lain pada saat kejadian. 5 orang lainnya tidak cocok dalam tinggi badan atau penampilan. Akhirnya, hanya tersisa 2 nama. Salah satunya adalah Ahmad Faisal, lahir tahun 1954. Mantan buruh bangunan di Serpong yang baru pindah untuk tinggal bersama pacarnya di Desa Sukamaju selama lebih dari 2 bulan terakhir. Menyewa kamar dekat area sawah terlantar. Khususnya, Ahmad memiliki tinggi badan, perawakan, dan usia yang sangat cocok dengan deskripsi. Dia pernah dihukum karena melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum dan menunjukkan tanda-tanda kecanduan narkoba. Tim investigasi telah mengikuti Ahmad selama 12 jam. Hasilnya menunjukkan bahwa ia menggunakan sepeda motor Dream berwarna merah marun tanpa plat nomor. Tangan kanannya terus-menerus mengenakan sarung tangan, bahkan ketika tidak mengendarai sepeda motor. Sementara tangan kirinya sering telanjang. Ketika diperiksa secara administratif, di tangan kiri Ahmad terdapat goresan yang sudah sembuh. Di kamar kos, tim menemukan jaket hitam kotor, sepasang sepatu olahraga putih merek Batis yang berlumuran darah kering. Ponsel Samsung jadul berwarna putih persis sama dengan milik korban ditemukan di sebuah lemari kayu. Ketika memeriksa nomor IMEI, tim teknis memastikan bahwa ini adalah ponsel Siti Aisyah yang hilang. SIM di dalam ponsel telah dilepas. Pada malam hari, tanggal 23 Mei 2023, Ahmad Faisal, lahir tahun 1954, kampung halaman Kabupaten Tangerang, Banten, ditangkap secara mendadak di kamar kos di Desa Sukamaju. Dia adalah buruh bangunan lepas yang tidak terdaftar secara resmi.
Dia pernah memiliki catatan kriminal karena melakukan pemerkosaan pada tahun 2015 dan dibebaskan dari penjara pada pertengahan tahun 2019. Ketika ditangkap, Ahmad tampak terkejut, berdalih, dan terus-menerus menyangkal kejahatan. Terus-menerus mengaku bahwa dia menemukan ponsel korban ketika berjalan melewati lapangan kosong. Namun, serangkaian bukti kuat sedang melawannya. Di kamar kos tempat Ahmad tinggal bersama pacarnya, petugas investigasi menyita jaket hitam, sepatu olahraga putih yang berlumuran darah kering, helm yang cocok dengan gambar di kamera di pasar, dan sebuah kartu SIM ponsel yang tidak terdaftar secara resmi. Ponsel Samsung milik korban dilepas SIM-nya. Datanya dihapus, tetapi masih utuh. Selain itu, di kamar kos juga terdapat pisau lipat, gulungan tali kecil, dan 3 lembar kertas yang mencatat nomor telepon wanita yang tidak dikenal. Tim forensik memastikan bahwa sampel darah pada sepatu putih milik Ahmad cocok dengan DNA korban. Sampel kulit di bawah kuku Siti Aisyah juga cocok sepenuhnya dengan DNA Ahmad. Sidik jari darah yang tercetak pada pakaian di lokasi kejadian cocok dengan sidik jari ibu jari kanan Ahmad. Goresan di tangan kiri Ahmad dipastikan sebagai cedera mekanis akibat goresan kuku. Waktu pembentukan berdekatan dengan saat korban menghilang. Menggali lebih dalam tentang riwayat, tim investigasi memastikan bahwa Ahmad pernah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena memperkosa seorang pekerja wanita di kawasan industri di Serpong. Setelah keluar dari penjara, dia pindah ke banyak provinsi, bekerja serabutan, dan pernah dicatat karena melakukan tindakan mengancam wanita di Banten, tetapi tidak dituntut. Pada bulan Maret tahun ini, ia pindah ke Sukamaju, tinggal bersama pacar yang baru dikenalnya melalui internet, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan melakukan aktivitas yang tidak biasa. Menurut penilaian awal, Ahmad telah mengintai Siti Aisyah dari sebelumnya. Dia tahu bahwa dia sering pergi ke pasar di pagi hari, hanya berjalan kaki atau bersepeda. Pada pagi hari tanggal 17, dia menggunakan SIM ilegal untuk membuat akun Zalo palsu, berpura-pura menjadi pelanggan yang ingin membeli ikan, mengirim pesan teks untuk membujuk Siti Aisyah untuk bertemu secara pribadi. Setelah mendekatnya, dia menunggu korban ke daerah sepi, lalu melakukan tindakan pemerkosaan. Ketika melawan, dia membunuhnya, lalu menyeret jasad itu ke semak belukar dan menyembunyikannya. Di lokasi kejadian, dia membawa ponsel, melepas SIM, dengan sengaja membuat lokasi kejadian bersih untuk menghindari jejak. Di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, setelah lebih dari 13 jam berjuang, Ahmad Faisal menundukkan kepala dan mengakui seluruh perbuatan jahatnya. Dia mengaku dalam keadaan lelah, matanya cekung, menunduk di meja untuk mencatat pernyataan. Saya hanya ingin mencuri ponselnya, tapi dia berteriak, saya sangat takut dan tidak sengaja melakukan itu. Ahmad mengaku bahwa dalam beberapa kali berkeliling pasar, dia memperhatikan Siti Aisyah sering membawa ponsel dan dompet kecil, tidak naik sepeda motor, dan sering berjualan ikan sendirian di ujung deretan kios. Dia menilai ini adalah orang yang lemah dan mudah dikendalikan. Pada pagi hari tanggal 17 Mei, Ahmad bangun pukul 5 IB, membuat akun Zalo, mengirim pesan teks dengan konten ada yang ingin membeli banyak ikan di parit. Dia berdiri menunggu tersembunyi sekitar 40 meter dari pasar, berpura-pura menjadi pelanggan tetap, lalu mengantar korban menuju sawah. Ketika sampai di lahan kosong dekat semak belukar, dia menghentikan motor, mengeluarkan pisau kecil, mengancam berikan ponselmu. Korban langsung berteriak, meronta, dan melarikan diri. Dia bergegas dari belakang, menariknya, dan menjatuhkannya ke tanah. Dia mencekiknya dengan tangan, sambil memegang batu bata di dekatnya dan memukulkannya berulang kali ke kepala korban. Ketika korban tidak bergerak, dia baru menyadari bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Dalam kepanikan, dia mengambil ponsel, menghapus SIM, menyeret jasad itu ke semak belukar, berusaha menutupinya dengan rerumputan. Dalam perjalanan kembali, dia menjatuhkan cincin perak karena tangannya berlumuran darah tanpa dia sadari. Ketika ditanya tentang alasan membawa pisau, Ahmad mengaku telah mempersiapkannya sebelumnya dengan tujuan jika tidak diberikan, dia akan mengancamnya. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap,
sering kekurangan uang untuk dibelanjakan, dan kecanduan sabu-sabu. Seminggu sebelum melakukan kejahatan, dia telah berkeliling pasar selama 3 hari berturut-turut untuk mengamati jam kerja para pedagang. Siti Aisyah adalah target yang dipilih karena terlihat baik hati dan mudah didekati. Ketika mendengar penyidik bertanya, "Apakah kamu tahu dia adalah ibu dari 2 orang anak? Orang yang mengumpulkan setiap rupiah untuk menghidupi anaknya." Ahmad terdiam selama lebih dari 1 menit. Setelah itu, dia menangis terisak. "Saya tahu. Tapi saat itu saya tidak bisa berpikir apa-apa. Saya sangat panik dan tidak sengaja melakukan itu. Saya tidak bisa kembali lagi." Pengakuan itu direkam dan dibuatkan berita acara. Kejaksaan Tinggi telah menyetujui surat perintah dimulainya penyidikan atas 2 tuduhan pembunuhan dan perampokan. Hukuman tertinggi yang direkomendasikan adalah hukuman mati. Tanggal 18 Mei 2023, Pengadilan Negeri Bandung membuka sidang perdana terhadap terdakwa Ahmad Faisal. Persidangan berlangsung tertutup atas permintaan keluarga korban. Ruang sidang terasa lembab dan pengap. Suasana membeku ketika gambaran wanita baik hati yang memakai topi caping menjual ikan setiap pagi dibangun kembali melalui kisah yang penuh air mata dari putri korban. 20 menit setelah majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati, Ahmad jatuh di samping pacarnya yang sedang hamil bulan ketiga. Dia tidak berani mendongak. Di belakangnya, puluhan warga yang hadir semua mengepalkan tangan karena marah. Kejahatan telah ditutup. Tetapi siapa yang akan menjadi korban berikutnya jika wanita masih harus berjalan sendirian melalui sudut-sudut gelap sementara binatang buas masih menyamar sebagai manusia? Kematian Siti Aisyah bukan hanya hukuman bagi pelaku kejahatan, itu juga merupakan seruan peringatan bagi kita semua. Pembunuh telah ditangkap, hukum telah berbicara, tetapi apakah hati nurani masyarakat telah terbangun? Cintailah orang-orang di dekat Anda selagi Anda masih bisa. Jangan sampai suatu saat kita harus mengucapkan 2 kata, "seandainya," dan jika Anda seorang wanita, jangan pernah diam ketika diikuti. Jangan menahan diri karena takut membuat masalah besar, karena terkadang justru diamlah yang menjadi alasan kejahatan berhak untuk ada.